Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa ya ayuha talabah fasal thalis rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu sebagaimana yang telah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada part 9. Kita telah membahas yang namanya isim dari segi jumlah ya. Isim dari segi jumlah itu ada isim mufrad ya, ada isim tasniyah dan ada isim jamak. Adapun isim jamak sendiri ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada namanya jamak taksir, yang mana telah kalian ketahui semua pembagian isim dari segi jumlah ini ya, dari definisi dan contoh-contohnya serta dari i'rabnya. Untuk pelajaran berikutnya ialah kita hari ini insyaallah akan membahas tentang isim dari segi gender. Gender itu ya kelamin atau jenisnya ya. Ya, yang pertama ada namanya mudzakkar, kemudian yang kedua muannats ya. Masing-masing dari isim tersebut mempunyai ya definisi ya. Mudzakkar, adapun yang pertama itu mudzakkar, kata yang menunjukkan gender lelaki ya, baik itu benda mati ataupun benda hidup yang berakal maupun yang tidak berakal ya. Walaupun dari bentuk katanya itu ya seperti muannats, dalam artian ada tamar butoknya. Akan tetapi ketika kita lihat jenisnya atau kelaminnya, oh ternyata mudzakkar, maka dia termasuknya mudzakkar. Contohnya di sini adalah Ahmadu ya, Ahmad. Kita lihat di sini ya, dari segi maknanya Ahmad. Ahmad itu ya berjenis laki, berjenis kelamin laki-laki, maka termasuk dari isim mudzakkar. Kemudian juga mujibun ya, mujibun dari segi kelaminnya ya, gendernya ya, itu adalah untuk laki-laki. Begitu juga maimun ya, maimun. Kemudian tolhatun ya, tolhatun di sini terdapat yang namanya tamar buto. Akan tetapi ketika kita lihat ya dalam keseharian orang Arab, ternyata tolhatun ini untuk nama laki-laki, makanya disebut ya gendernya mudzakkar. Begitu juga kuhafatun ya, kuhafatun ada tamar buta, tapi karena kita lihat untuk kelamin lelaki atau mudzakkar gendernya, maka di sini masuk dari isim mudzakkar. Adapun ya yang tadi kita bilang ya, dia bentuk mudzakkar ya, tetapi untuk ghairu akil ataupun untuk selain yang hidup ya, benda mati ataupun yang ghairu akil tadi ya. Benda hidup benda hidup tapi yang ghairu akil, maka disebutnya mudzakkar majazi ya, mudzakkar yang metafor. Metafor itu hanya istilahnya aja disebut mudzakkar ya. Itu. Karena dari bentuknya pun ya dia mudzakkar kalimatnya. Contohnya di sini kursiyun ya, ini yang majazi, mudzakkar majazi. Kursiyun artinya kursi. Ra'sun kepala. Ya, dilihat dari tanda-tandanya ini yang tanda mudzakkar ya. Naharun sungai. Lailun malam hari, naharun siang hari ya. Adapun untuk pembahasan berikutnya ialah muannats atau berjenis kelamin perempuan. Ialah kata yang menunjukkan gender perempuan
ya sama ya pembagiannya dengan yang mudzakkar. Ya ada yang hakiki, ada yang majazi. Tadi juga mudzakkar ada yang hakiki, ada yang majazi ya. Yang pertama muannas yang hakiki dan lafzi, yaitu kata yang menunjukkan perempuan ya dengan terdapat tanda tak ya perempuan, tak perempuan itu kamar bukoh pada akhir kata tersebut, ataupun ya maknanya atau digunakannya ya untuk menunjukkan perempuan walaupun tidak ada tamar butohnya. Contohnya di sini yang muannas yang hakiki yang terdapat tanda tak marbutohnya ialah ruqayyatun ya, ruqayyah. Nama ruqayyah sendiri ya sering orang Arab gunakan untuk menamai anak perempuannya. Maka disebut di sini termasuk gendernya gender muannas. Kemudian yang kedua adalah Fatimatun. Ya, sudah sangat masyhur sekali nama ini. Fatimatun. Ya, Fatimah terdapat tamar bukanya. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya ini termasuk ya gender muannas. Kemudian contoh berikutnya yang tanpa tamar buto, Zainabun. Ya. Dilihat daripada ciri-cirinya ini tidak termasuk muannas, akan tetapi ketika kita lihat penggunaannya dan makna daripada penggunaan lafaz tersebut dikhususkan untuk perempuan, maka sudah dipastikan ini termasuk gender perempuan atau biasa disebut dalam bahasa Arab muannas, Zainabun. Kemudian Aisyatun, ya ini ada tamar buta. Kemudian yang tidak ada tamar buta lagi Hindun, contohnya Hindun. Coba enggak ada tamar buta, tapi digunakan untuk nama perempuan. Maka di sini sudah dipastikan ketika kita tahu penggunaannya untuk menamai perempuan disebut isim muannas. Adapun bagian kedua dari isim muannas ialah isim muannas yang majzi dan lafzi. Ya, majzi dan lafzi ya. Ialah kata yang menunjukkan perempuan dengan tanpa tanda tak marbutoh ya pada akhir kata, yaitu majzi, ataupun dengan tak marbutoh secara lafzi seperti ya dia ini terkadang juga sama ya kayak yang hakiki ada tamar buto, terkadang juga tidak ada tamar buto. Akan tetapi ya kita melihat dari penggunaannya ya biasa orang Arab gunakan ternyata dia itu ya termasuk muannas atau biasa disebut ini samai ya, samai. Ya semua apapun ya yang kita berdasarkan pada pendengaran kita terhadap apa yang diucapkan orang Arab ya meskipun dia di luar daripada kaidah bahasa Arab pada umumnya itu disebut samai ya jadi kita tidak bisa memasukkan kepada kaidah tertentu akan tetapi kita menghafalkan ya dengan cara mendengar langsung dari orang Arabnya yang disebut samai juga ini ya majazi dan lafzi yang di istilah lain disebut samai tapi kalau di sini di istilah gender muannas ya disebut majazi ya karena dia pertama tidak berakal dan ataupun bukan merupakan makhluk hidup ya kemudian dianya juga ialah kadang ada tamar buto kadang tidak ada tamar buto dan juga biasanya ya menunjukkan ya ini yang berdasarkan tatabu ya berdasarkan apa yang kita lihat atau kita dengarkan dari orang Arab mereka ngomong kayak gini kok disebut muannas biasanya juga hal-hal yang berpasangan ya suatu hal yang berpasangan dalam artian ya dari awalnya sudah dua ya sudah pasang sudah sepasang gitu dari awal penciptaannya contohnya sendal ya sendal itu dari awal dibuat ya, oleh manusia berpasangan kanan dan kiri makanya di sini suatu hal yang berpasangan disebut gendernya termasuk muannas ya muannas majzi ya begitu juga mata misalkan mata ada kanan ada kiri tangan ada kanan ada
kiri. Telinga ada kanan, ada kiri. Ya. Itu yang biasanya ya disebut gendernya muannas karena berpasangan. Contoh di sini rihun. Ini yang sama'i ya, semuanya sama'i. Kita harus banyak mendengar dan menghafalkan dari orang Arab. Bukan tetapi yang tadi saya sebutkan itu kayak misalkan ya, dia itu biasanya hal-hal yang berpasangan atau hal-hal yang tidak bisa dihitung ya. Hal-hal yang tidak bisa dihitung oleh indera kita ya, ataupun kita bisa tahu ya berapa jumlahnya, akan tetapi sangat sulit untuk dihitung ya, perhitungannya begitu. Contohnya ya kayak air gitu kan, air itu gimana ngitungnya? Ya udah gitu aja, misalnya seliter 2 liter, tapi kan kita nggak tahu itu jumlah daripada air tersebut berapa tetes kah, ataukah dia itu berapa ininya kan, berapa jumlahnya. Kemudian angin, gimana kita menghitungnya? Kita tidak bisa melihat. Ya, itu disebut mu'annas. Yaitu yang tadi saya sebutkan adalah berdasarkan apa yang saya ikuti dan saya dengarkan dari orang Arab yang tidak bisa dihitung dan biasanya yang berpasangan ya. Contoh pertama di sini musannif menyebutkan rihun ya. Rihun itu angin. Angin apa angin, coba lihat. Kalian nggak bisa menghitung angin. Ya, tapi untuk kecepatan angin ya bisa. Ya, cuman kan dari mahiyahnya sendiri, dari bentuknya kalian nggak tahu. Makanya di sini mu'annas secara gendernya, jenisnya. Kemudian katifun ya. Katifun itu pundak ya. Kemudian di sini narun, api ya. Kita nggak bisa ya menghitung berapa banyak api ya. Kemudian kafun ya. Apa ini namanya, telapak tangan ya, ada 2 pasangan. Kemudian na'lun, sendal ya, ada 2 pasangan. Nah, kemudian yaminun ya, sebelah kanan ya, ada sebelah kiri ya, berpasangan. Kemudian bi'run ya. Bi'run ini sumur ya. Ini entah nih alasannya apa, yang jelas ini sima'i ya. Bi'run ini jenisnya adalah atau kelaminnya adalah mu'annas. Kemudian jahimun ya, jahim, neraka jahannam. Rijlun, apa, kaki ya, ini pasangan yang bisa kita lihat ini ya, yang bisa kita bisa tahu kebiasaannya, bahwasanya orang Arab menyebutkan ini sebagai gender muannas karena dia berpasangan. Yadun, tangan ya, ada kanan ada kiri. Ardun, bumi ya. Qadamun, telapak kaki. Jahannam ya. Ya, neraka juga ini jahannam. Jahim juga neraka. Harbun ya, perang. Dalun, ember. Misrun, negeri Mesir. Arnabun, kelinci. Asa, tongkat. Kausun, panah ya. Fakhidun, paha. Ainun, mata. Akibun, tumit. Apa, mata kaki ya? Aqab, mata kaki. Fa'sun, kapak. Syamun, negeri Syam. Quraisyun, bangsa Quraisy. Rahimun, pengasih. Shimalun ya, ada utara, ada junubun, ada selatan. Saqun, samumun ya. Kemudian dubur. Ka'sun, apa itu ka'sun, gelas atau piala bisa. Qadamun, depan, arah depan. Darajatun, darajah, ini derajat. Syamsun ya, matahari. Nafsun, nafsu atau nyawa juga bisa. Darun, rumah ya. Jadi dari yang tadi saya sebutkan itu sebagian contoh saja ya daripada ya gender muannas yang majazi ya. Adapun tugas kalian ya, di sini latihan 19 ya. Tentukan muannas dan mudzakkar
dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya. Baik itu mudzakkar hakiki ataupun majazi ya, ataupun muannas hakiki atau majazi ya. Nanti untuk materi hari ini akan saya fotokan supaya kalian ya bisa mempelajarinya dengan baik. Sini latihan tulis ya, latihan tulis yaitu latihan 19. Tugas tulisnya adalah latihan 19. Tentukan muannas dan muzakkar dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Caranya kalian menulis dulu ya semua. Di sini saya pengen 10 soal aja ya. 10 soal ini ya, 10 teks ini kalian tulis dulu, baru nanti jawabannya kalian garis bawahi ya. Adapun pembahasan berikutnya ya, isim dari segi konstruksi akhir kata yaitu i'rab. Maksudnya seperti apa? Ya dia mengalami perubahan harokat ataupun perubahan kata pada akhirnya ya, pada akhirnya. Itu namanya i'rab. I'rab itu bisa berubah maksudnya. Ada yang lawan i'rab adalah mabni. Mabni itu tidak bisa dirubah. Ya. Yang seperti kemarin sudah saya beritahu kalian ketika saya memberi tugas hafalan dengan membuat video, yaitu hafalannya pengertian, contoh dan i'rab ya masing-masing dari isim mufrad ya, karena dia dari segi jumlah ya. Isim mufrad, isim tasniyah dan isim jamak muannas salim dan mudzakkar salim ya. Itu sudah saya singgung di pelajaran sebelumnya tentang i'rab. Nah, di sini akan kita lebih fokus ya tentang apa itu i'rab ya, apa itu isim ketika dia dilihat dari segi konstruksi akhir kata atau dilihat dari segi i'rabnya, apa saja bagiannya, kemudian perincian dan contoh-contohnya ya. Untuk pertama, ya, yang sebagaimana kita ketahui, ya, yang di sini maksudnya ialah pembagian kata ya, bukan pembagian isim. Maaf, pembagian kata. Ya. Di sini yang dimaksud ialah pembagian kata ya dari segi konstruksi akhir kata, yaitu i'rabnya. Ya, pembagian kata di sini ya, ada kata isim ya, ada kata fiil ya, kata benda dan kata kerja. Maka untuk pembagian i'rab sendiri ada 4, yaitu rafa, nasab, ya, khafat atau jar, dan terakhir adalah jazm. Dari keempat i'rab ini nanti akan saya jelaskan ada yang disebut i'rab khusus untuk isim ya, ada juga yang disebut i'rab khusus untuk fiil. Maka ketika kita sudah sebutkan i'rab khusus ya, maka i'rab khusus untuk isim ini tidak bisa masuk ke dalam i'rab fiil. Begitu pula sebaliknya, i'rab khusus untuk fiil dia tidak bisa masuk dalam isim ya. Nanti saya akan jelaskan setelah saya menjabarkan satu-satu daripada jenis i'rab ini. Pertama adalah i'rab rafa. I'rab rafa sendiri ialah mempunyai 4 tanda ya. Yaitu apa saja? Yang pertama dhammah, waw, alif dan nun. Ya. Adapun untuk i'rab rafa ini ya bisa berupa isim dan juga bisa berupa fiil. Maksudnya bisa masuk dalam kata isim atau benda ya, bisa juga masuk dalam kata fiil atau kerja. Contoh daripada i'rab rafa ya yang kemasukan dalam isim sendiri adalah jaa zaidun. Ya, zaidun ini isim. Ya, Zaid telah datang. Kemudian contoh ya daripada isim rafa ya yang kemasukan di dalam isim yang mana dia tandanya adalah waw dengan waw ya, waw dan nun di sini maksudnya ya. Waw dan nun.
ialah jaa zaiduna ya. Sama-sama kemarin kita telah pelajari dalam isim jamak mudzakkar salim ya. Tandanya adalah dengan waw dan nun. Contohnya banyak orang yang bernama Zaid telah datang ya, jaa zaiduna. Kemudian tanda rafa yang berupa alif dan nun ya. Ini adalah dia masuk dalam dalam isim ya. Contoh yang dalam isim dulu nih yang musannif contohkan. Contohnya jaa az-zaidani ya. Sama-sama kemarin kalian telah hafalkan dalam isim tasniyah ya. Terus bagaimana untuk tanda i'rab dalam fiil? Sama juga. Ketika dalam fiil rafa'nya ya, ketika dia rafa dengan dhammah yaitu terdapat pada fiil mudhari. Contohnya yaf'alu ya. Kemudian bagaimana contoh untuk rafa menggunakan waw ya atau alif dan nun dulu ya, alif dan nun. Ya bisa dia masuknya dalam af'alul khamsah yaitu yaf'alani ya. Itu alif dan nun. Kemudian tanda rafa yang berupa waw dan nun yang masuk dalam fiil apa itu? Ya contohnya juga sama dalam af'alul khamsah namanya. Contohnya yaf'aluna ya. Dia juga dengan waw dan nun. Jadi untuk tanda i'rab rafa ini sendiri bisa masuk dalam isim dan juga bisa masuk dalam fiil ya, ingat. Di sini musannif menjelaskan adapun dhammah menjadi tandanya i'rab rafa bertempat di 4 tempat yaitu isim mufrad ya. Jamak taksir. Kemudian jamak muannats salim ya, kemudian fiil mudhari. Ya ingat ada 4 tempat ya untuk i'rab rafa yang berupa dhammah. Ya pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat adalah fiil mudhari ya. Contohnya ya dalam isim mufrad jaa Muhammadun. Kemudian dalam isim jamak taksir hadara al-ulama'u ya. Kemudian dalam jamak muannats salim ja'atil hindatu ya. Kemudian dalam fi'il mudhari ya contohnya nih ya dalam fi'il mudhari yatakallamu al-ustadzu ya, yatakallamu al-ustadzu atau yashrahu al-ustadzu ad-darsa, yashrahu ya, ingat hu di sini ya. Dia menggunakan i'rab rafa yang berupa dhammah. Kemudian berikutnya ya tadi kan udah dhammah, kemudian sekarang waw. Ya. Waw menjadi tanda i'rab rafa bertempat di 2 tempat yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Ya. Ini menurut musannif ya. Apa itu asmaul khamsah yang sebagaimana kalian telah hafalkan? Yaitu zu ya, fu, hamu, akhu, abu ya, atau akhu, abu, akhu, hamu, fu, zu ya. Ingat untuk waw di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Contoh ja'al muslimuna, ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a hamuka, ya hadza fu zaidin, ja'a dzu malin ya.
Alif menjadi tanda i'rab rafa khusus bertempat pada isim tasniyah. Contohnya jaa az-zaidani ya. Nun menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada fi'il mudhari ketika bertemu dengan domir tasniyah, domir jama' atau domir muannas mukhatabah. Ya, di sini nun menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada fi'il mudhari ya, ketika bertemu dengan domir tasniyah, domir jama' dan domir muannas mukhatabah. Contohnya yaf'alani ya, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya, itu nun semua ya. Kemudian ya i'rab yang bagian i'rab yang kedua adalah i'rab nasab. I'rab nasab sendiri ialah mempunyai 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasrah dan ya, dan membuang nun atau hazfu an-nun. Ingat ada 5 ya, fathah, alif, kasrah, ya dan hazfun nun atau membuang nun. Fathah menjadi tanda i'rab nasab pada 3 posisi, yaitu isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari ya. Ya, fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib atau amil yang menasabkan dan akhirnya tidak bertemu sesuatu ya. Contohnya yang isim mufrad ra'aitu zaidan ya. Contoh dari jamak taksir ra'aitu ar-rijala ya. Contoh dari fi'il mudhari yang kemasukan ya amil nawasib lan adriba ya, lan adriba atau lan akhsya ya. Yang kedua, alif sebagai tanda i'rab nasab bertempat pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka ya, wa ra'aitu akhaka atau ra'aitu ya hamaka ya. Kemudian yang ketiga dari tanda i'rab nasab yaitu kasrah menjadi tanda i'rab nasab pada jamak muannas salim. Contohnya khalaqallahu as-samawati ya, as-samawati itu ya. Kemudian yang keempat ialah ya ya, nasab ya, tanda nasab yang keempat itu ya menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada isim tasniyah. Contohnya ra'aitu az-zaidaini ya. Kemudian yang terakhir yaitu membuang nun, atau yang kelima yaitu membuang nun menjadi tanda i'rab yang bertempat pada af'al khamsah yang rafa'nya ditandai dengan tetapnya nun. Ini juga ya, af'alul khamsah ini yang kemasukan amil nawasib ya, atau amil yang menasabkan kata. Contohnya la yaf'ala al-fahsya, haruskan yaf'alani ya. Tapi ketika kemasukan amil nawasib maka nunnya dibuang. Lam yaf'ala al-fahsya. Kemudian lan taf'ala al-fahsya. Lan yaf'alu al-fahsya. Lan taf'alu al-fahsya. Kemudian lan taf'ali al-fahsya ya. Yang terakhir adalah bukan terakhir ya, ini yang berikutnya yang ketiga. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk yang jar ya, tanda i'rab jar dan jazm pada pertemuan berikutnya. Ya, naktafi bihadzal qadar untuk materinya. Saya ingin memberikan tugas, yang tadi kan ada tugas tulis, sekarang tugas videonya ialah saya ingin kalian meringkas ya, ringkas dulu ya, baru nanti kalian bikin video dengan cara enggak apa-apa untuk ringkasan kalian hafalkan enggak masalah. Yaitu ringkasan daripada i'rab rafa dan i'rab nasab ya, i'rab rafa dan i'rab nasab. Kalian bikin ringkasannya, kemudian kalian buat videonya dengan cara membacanya.
Akan tetapi untuk terakhir daripada setelah kalian selesai baca ringkasan, saya ingin kalian menerangkan secara singkat apa yang kalian pahami dari ringkasan tersebut ya. Insya Allah cukup 1 sampai 5 menit ya untuk membuat video ringkasan ini. Pertama kalian baca ringkasan yang telah kalian tulis. Kemudian kedua, kalian menerangkan ya pemahaman apa yang kalian pahami dari ringkasan yang kalian tulis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi